Saudara dan saudari yang saya kasih, salam sejahtera buat Anda semua. Saya sungguh-sungguh memancarkan energi kasih yang paling murni bagi Anda semuanya. Kita jumpa lagi di dalam gagasan eksklusif SHD. Jadi saya akan memaparkan gagasan-gagasan yang memang muncul dari keheningan terkait dengan bagaimana kita memperbaiki, kita menata negara dan bangsa kita ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Apakah Pak SHD setuju jika pemilihan presiden tidak lagi dilakukan langsung oleh rakyat, tetapi oleh MPR, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat? Saya jawab dong. Saya selalu setuju kepada segala gagasan yang rasional, yang logis, yang memang punya dasar pertimbangan yang akurat. Saya sendiri tidak punya trust lagi kepada demokrasi pasar. Apa yang ideal di tataran teoritik pada prakteknya itu jauh berbeda. Jadi ide rakyat yang memilih presiden itu kan sebetulnya bagus. Karena bagaimanapun juga rakyat adalah pemilik kekuasaan. Tetapi pada prakteknya rakyat itu gampang dimanipulasi. Rakyat yang punya kebijaksanaan dengan tidak punya kebijaksanaan itu nilai suaranya sama-sama satu. Itu tidak realistik. Dan kita juga lihat hasilnya. Pemilihan langsung di tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, dengan biaya yang sangat besar, hasilnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada cara yang lebih murah, hasilnya sama, gimana? Kalau saya sederhana aja, hematlah uang negara. Jadi kalau hasilnya sama dengan biaya lebih murah, saya akan memilih biaya lebih murah. Kecuali kalau dengan hasil yang lebih bagus kita butuh biaya yang lebih mahal, ya logis-logis saja. Tapi kan faktanya nggak mesti seperti itu. Jadi saya dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi dari rakyat kita, lebih cenderung setuju agar presiden itu kembali dipilih oleh MPR. Agar rakyat tidak diadu domba kembali seperti yang sudah-sudah. Biarkan ini urusan politik, urusan memilih presiden, itu menjadi urusan orang yang memang dipilih juga oleh rakyat, kan? Yang dianggap punya kebijaksanaan, yang dianggap ini merupakan para tetua dan seterusnya. Nah, jadi demi efisiensi, demi kemudian juga mengurangi potensi konflik horizontal, ya lebih baik kita kembali kepada format UUD yang awal, bahwa presiden dipilih oleh MPR. Nah, lebih dari itu adalah, yang penting adalah kita betul-betul menghidupkan kembali nyala api Pancasila. Kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai jalan spiritual bangsa Indonesia. Saya terus-menerus mengajak setiap orang untuk mempraktekkan hening cipta dengan merasakan, menyadari nafas, menyadari kasih dari Tuhan Yang Maha Esa di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Menyadari bahwa di relung hati di ujung tarikan nafas itu bertahta Tuhan yang mempribadi sebagai Sang Penuntun Agung, sebagai sumber dari hikmat kebijaksanaan, sebagai sumber dari kasih yang murni yang menjadi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita memang membutuhkan revolusi spiritual. Agar semakin banyak orang punya kebijaksanaan, agar semakin banyak orang bisa mengambil keputusan, termasuk keputusan politik dengan hikmat kebijaksanaan.
Kita membutuhkan sebuah revolusi spiritual yang membuat semakin banyak orang tidak lagi terjebak di dalam sentimen rasial, tidak lagi terjebak di dalam sentimen religius, tidak membenci orang karena berbeda label, tidak membenci orang karena berbeda warna kulit, berbeda agama, dan seterusnya. Kita membutuhkan sebuah pergerakan agar semangat Bhinneka Tunggal Ika itu sungguh-sungguh ada, hadir kembali dalam hidup keseharian kita. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasih, apakah ini utopia? Tidak. Ya. Ya, kalaupun dianggap utopia, ya tentu saja buat orang yang tidak melihat visi ke depan. Tapi buat saya ini sesuatu yang bisa terjadi dan pasti terjadi. Kita hanya punya dua pilihan, saudara dan saudari. Bangsa kita bangkit kembali sebagai bangsa yang agung dan jaya, atau kita tetap menjadi bangsa yang terbelakang, menjadi bangsa yang banyak dipermainkan oleh orang. Pilih yang mana silahkan. Kalau saya dengan sadar memilih bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang agung, dan saya mengerti bagaimana skenarionya. Mari kita bernalar dengan jernih. Tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada jati diri kita. Kita kembali kepada kesadaran yang paling murni. Kita harus mulai dengan mengaktifasi kembali memori-memori keagungan yang ada di dalam DNA kita. Kita harus kembali mentradisikan hening cipta. Untuk membuat kita semakin bisa hidup di dalam kesadaran yang murni, selaras dengan tuntunan Tuhan yang Maha Esa, semakin meminimalkan yang namanya egoisme kita. Semakin hidup di dalam kasih yang murni. Ya. Ini satu-satunya jalan. Hanya dengan spiritualitas yang kemudian kita hidupkan kembali, maka pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan itu akan menjadi harmoni. Itulah jalan revolusi spiritual. Kita harus kembangkan spiritualitas yang progresif, transformatif, dan revolusioner. Saya Setio Hadja Dewantoro sungguh-sungguh mengajak Anda semua untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Lakukan yang Anda bisa sesuai dengan talenta Anda. Bangunlah negeri ini. Selaras semuanya, merdeka.